Di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara Republik Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menelaah ancaman integrasi nasional. Dalam integrasi nasional ini, bangsa Indonesia selalu dihadapkan yang namanya ATHG. Apa itu ATHG? ATHG itu singkatan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, arti dari ancaman ini adalah suatu hal atau usaha yang bersifat merubah atau mengombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, dan politik. Yang kedua, tantangan. Tantangan itu merupakan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat mengunggah kemampuan. Yang ketiga, hambatan. Hambatan itu suatu hal atau usaha yang berasal dari diri kita sendiri yang bertujuan untuk melemahkan, menghalangi secara tidak konsepsional. Nah, kalau gangguan ini merupakan usaha dari luar yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ancaman integrasi nasional tersebut datang dari luar negeri maupun dalam negeri. Indonesia sendiri dalam kehidupan berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut dapat berupa militer dan non-militer. 1. Ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia saat ini belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya. Misalnya, liberalisme. Pada saat ini masyarakat masih cenderung dalam kehidupan liberal. Dan mereka menekankan pada aspek kehidupan yang individual. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik ini dilakukan oleh suatu negara yang melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering digunakan oleh pihak-pihak untuk menekankan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik dari dalam negeri. Ancaman tersebut berbentuk pengarahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Nah, selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Yang ketiga ini ada ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di suatu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Nah, adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, diantaranya sebagai berikut. 1. Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri. 2. Cepat atau lambat perekonomian negara kita dikuasai oleh pihak asing. 3. Timbulnya kesenjangan sosial yang tajam sebagai akibat adanya persaingan bebas. Yang keempat ini ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya ini dapat dibedakan menjadi dua, ancaman dari luar dan ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam ini didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut dapat menjadi patokan timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, dan kekerasan dan bencana akibat perbuatan manusia. Ancaman dari luar negeri ini dia timbul sebagai pengaruh negatif globalisasi, di antaranya sebagai munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme,
dan munculnya gejala westernisasi. Yang kelima ini ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ini menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, dan spionase, dan aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Selain menelaah ancaman terhadap integrasi nasional, kita harus mengetahui strategi mengatasi ancaman terhadap integrasi nasional. 1. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ancaman ini mencapai hal tersebut, Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal berikut ini. Antara lain, 1. Mengembangkan demokrasi politik. 2. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 3. Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi-fungsi dan perannya yang secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. 2. Strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, kita perlu mewujudkan hal-hal antara lain. 1. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama. Karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak tergantung impor dari luar negeri. Yang ketiga ini ada strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam hal ini, menghadapi pengaruh dari luar negeri yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan Tuhan, manusia dengan masyarakat, serta keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Oke, yang keempat ini ada strategi mengatasi di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan ini akan sangat berbahaya jika tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pertahanan keamanan ini bersifat semesta, merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan keamanan. Sistem pertahanan keamanan negara yang bersifat semesta ini berincikan antara lain 1. Kerakyatan, 2. Kesemestaan, 3. Kewilayahan. Nah, arti dari kerakyatan ini yaitu orientasi pertahanan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Nah, yang kedua ini ada kesemestaan. Kesemestaan ini seluruh sumber daya nasional didaya gunakan lagi untuk pertahanan. Kewilayahan ini merupakan gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di wilayah negara Republik Indonesia
sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.